Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya William Alexander. Saat ini sedang belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Halmahera. Jadi saya akan menceritakan sedikit tentang Megalopsiprinoides. Morfologi dari Megalopsiprinoides. Menurut Saning, ciri-ciri Megalopsiprinoides atau biasa disebut ikan bulan-bulan yaitu kepala berbentuk simetris, garis rusuk di atas sirip dada, sirip punggung terdiri dari jari-jari lemah yang berbuku-buku, sirip perut terletak jauh ke depan, bersisik, tidak bersungut, tidak berjari-jari keras, lubang insang besar, bertulang dagu di antara cabang tulang rahang bawah, bergaris rusuk pada sirip punggung, tubuh agak lebar dan pipi dengan sisik besar, sirip punggung tunggal terletak di tengah dengan jari terakhir memanjang dan berfilamen. Rahang bawah menonjol melebihi ujung mulutnya, tidak ada sisik tebal, hijau kebiruan di bagian punggung, warna keperakan pada sisik, ukuran tubuh sampai 150 cm. Nah, ini dia video dari ikan Megalopsiprinoides yang biasa kita sebut dengan ikan bulan-bulan. Di sini dapat terlihat secara sepintas ikan ini sama dengan ikan bandeng. Penyebaran dari Megalopsiprinoides. Daerah penyebaran ikan bulan-bulan meliputi hampir seluruh perairan pantai Indonesia, arah Furu, ke barat sampai pantai timur pantai Afrika, meluas sampai ke utara dan ke selatan perairan tropis Australia, dan ke timur Kepulauan Hawaii. Habitat dari Megalopsiprinoides. Menurut Denisa, ikan bulan-bulan hidup di perairan pantai, muara sungai, kadang-kadang masuk ke air tawar, dan termasuk ikan pelagis. Habitat hidup aslinya ikan bulan-bulan yakni bisa hidup di laut maupun air tawar, namun lebih banyak dijumpai di daerah air payau. Ikan ini paling suka hidup di muara sungai, pantai, dan rawa-rawa hutan bakau, laguna, dan danau. Ikan bulan-bulan dewasa umumnya ditemukan di laut, tapi ikan bulan-bulan muda ditemukan di muara sungai, teluk dalam, hutan mangrove, dan rawa payau tergantung pada lembang. Ikan ini mendiami habitat air tawar dan laut. Pola adaptasi dari Megalopsiprinoides. Menurut Effendi, selain faktor lingkungan, faktor keturunan mempengaruhi perbedaan pertumbuhan pada satu spesies ikan. Keturunan yang dilahirkan pada saat kondisi lingkungan kurang mendukung untuk pertumbuhannya, seperti keturunan yang lahir pada musim kemarau cenderung memiliki laju pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan keturunan yang lahir pada musim penghujan. Ikan bulan-bulan bisa mencapai panjang 150 cm dan panjang standar dari jantan yaitu 30 cm, sedangkan panjang standar dari betina 45,5 cm. Berat maksimum yang sudah terpublikasi adalah 18 kg dan maksimal umur yang pernah dilaporkan adalah 44 tahun. Jadi Megalopsiprinoides juga berpengaruh di mana ikan yang hidup di dalam laut cenderung lebih besar dibandingkan ikan yang hidup di air tawar. Pola reproduksi dari Megalopsiprinoides. Menurut Kuncoro dan Arti Wiharto, untuk mencapai usia dewasa dan mampu bereproduksi, ikan bulan-bulan perlu waktu sekitar 1,4 sampai 4,4 tahun. Ikan dewasa yang matang gonad bermigrasi ke perairan pantai untuk memijak. Jadi di sini ada siklus reproduksi dari Megalopsiprinoides, di mana ikan yang menjelang dewasa
akan berada di perairan tawar. Selanjutnya, jika sudah mulai menginjak dewasa, akan beralih ke perairan estuaria, dan saat dewasa akan masuk ke lebih dalam lagi ke bagian laut untuk memijah. Nah, setelah itu akan menghasilkan larva berupa Leptocephalus, sehingga larva ini akan berkembang menjadi ikan Megalopsiprinoides yang baru. Nah, manfaat ekonomi dan ekologi dari Megalopsiprinoides atau ikan bulan-bulan. Ikan bulan-bulan sangat bermanfaat untuk ekonomi karena ikan ini dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk mengelola kerupu ikan yang mempunyai sumber gizi yang baik untuk kesehatan dan bermanfaat untuk menyembuhkan insomnia, mengurangi resiko Alzheimer, antibodi tubuh, mengobati penyakit tipes, mencegah terjadinya gejala artritis, membantu memperkuat tulang dan gigi, mencerdaskan otak anak, menjaga kesehatan kardiovaskular. Kerupuk ini dapat didistribusikan ke masyarakat sehingga dapat membantu ekonomi masyarakat yang mengelola ikan ini. Adapun nilai gizi dari ikan bulan-bulan, per 100 gramnya itu energi yang dihasilkan adalah 134 kilokalori. Nah, untuk lemak total 1,3 gram, karbohidrat 5 gram, protein 25,5 gram, natrium 197 mg, dan selanjutnya. Itulah sedikit cerita tentang ikan Megalopsiprinoides. Saya ucapkan terima kasih.